Selamat malam, Pak Purnomo dan teman-teman yang lain. Saya membawakan dengan teman saya namanya Gabriel Febrian, membawakan termodinamika dan Rankine cycle. Ya, nanti slide. Yang pertama, pengertian termodinamika. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan dan bisa juga dibilang perpindahan panas dan hubungannya dengan energi dan gerak. Prinsip-prinsip termodinamika menunjukkan bahwa penyelesaian suatu masalah atau problem secara termodinamika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Hal ini yang dikatakan sebagai mengubah bahasa dalam problem ke dalam bahasa termodinamika, kemudian merumuskannya dengan menggunakan besaran-besaran termodinamika, evaluasi sifat dan fungsi termodinamika. Berarti melakukan analisis terhadap formulasi yang telah disusun pada langkah pertama. Satu, tahap ini membutuhkan pemahaman pengetahuan termodinamika yang memadai agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap arah atau tujuan problem tersebut. Penyelesaian problem termodinamika pada tahap ini dibutuhkan dukungan pengetahuan matematika atau kalkulus diferensial atau integral, sehingga dapat diperoleh jawaban yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, langkah penyelesaian termodinamika tersebut harus berpijak pada dalih-dalih atau kaidah-kaidah dalam termodinamika. Next. Sistem termodinamika ada 3. Yang pertama, sistem tertutup, yaitu terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Rumah hijau adalah contoh dari sistem tertutup di mana terjadi pertukaran panas tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Apakah suatu sistem terjadi pertukaran panas, kerja, atau keduanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat perbatasannya, yaitu perbatasan adiabatik, yaitu tidak memperbolehkan pertukaran panas. Yang kedua, perbatasan rigid, yaitu tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Yang kedua, sistem terisolasi, yaitu tak terjadi pertukaran panas, benda, atau kerja yang dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi seperti tabung gas terisolasi. Yang ketiga, sistem terbuka. Terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah perbatasan memperoleh pertukaran benda disebut permeabel. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada terjadi sedikit percampuran, meskipun hanya menerima sedikit penarikan gravitasi
Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Dasar termodinamika ada 3, yaitu hukum awal, Jarrod Law, termodinamika. Hukum awal menyatakan bahwa sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan yang lain. Yang kedua ada hukum pertama termodinamika. Hukum yang sama juga terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem. Yang terakhir, hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika. Yang ada hanyalah kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin Planck dan Celsius. Next. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Next. Rankine cycle, yaitu proses atau siklus yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga uap berbeda dengan proses atau siklus yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga gas. Pada pembangkit listrik tenaga gas terjadi siklus terbuka, sedangkan yang pada pembangkit listrik tenaga uap berlangsung kebalikannya, yaitu menggunakan sistem tertutup. Disebut dengan siklus tertutup karena fluida kerja yang dipakai digunakan secara terus-menerus. Pada pembangkit PLTU, siklus tertutup yang biasanya digunakan sebagai dasar kerja adalah siklus Rankine. Dalam penggunaannya terbagi menjadi 2, yaitu siklus Rankine sederhana atau tanpa reaktor dan siklus Rankine dengan menggunakan reaktor. Siklus sistem turbin uap sederhana tanpa reaktor. Berikut ini merupakan gambar skematik siklus Rankine sederhana dengan menggunakan fluida yang ideal. Sistem pada siklus Rankine sederhana tanpa reaktor, peralatan utama yaitu adalah pompa, boiler, turbin uap, serta kondenser. Next. Gambar ini merupakan diagram T sampai S yang sederhana dari siklus Rankine cycle. Diagram temperatur versus entropi dari siklus Rankine adalah sebagai berikut. 1-2 adalah proses pemompaan isentropik di dalam pompa. 2-2B-3 adalah pada proses ini tekanan fluida konstan dan terjadi transfer panas fluida di boiler untuk mendapatkan steam. 3-4 yaitu proses ekspansi insektropi di dalam turbin atau mesin uap lainnya.
4-1, yaitu proses pengeluaran kalor atau pengembunan pada tekanan konstan di dalam kondensor. Sesuai dengan diagram ini, setelah fluida dipompa dan masuk ke boiler, maka fluida dipanaskan di boiler dengan tekanan tetap hingga menghasilkan uap bertekanan, yang kemudian digunakan untuk memutar turbin uap. Selanjutnya, udara keluar, dimasukkan ke kondensor untuk dipompa kembali ke boiler. Demikian proses berlangsung terus-menerus. Siklus Rankine dengan Ritter. Semakin maju peradaban membuat manusia berusaha meningkatkan kinerja dari segala peralatan yang dimiliki. Pada sistem ini, prinsip kerja hampir sama seperti pada sistem tanpa Ritter. Pada sistem ini menggunakan turbin bertingkat 3. Turbin tekanan tinggi, tekanan sedang, dan tekanan rendah. Setelah uap utama dari boiler digunakan untuk memutar turbin tekanan tinggi. Setelah dari Ritter, temperatur akan kembali naik sesuai yang diharapkan dan digunakan untuk memutar turbin tekanan sedang. Uap buangannya langsung digunakan untuk memutar turbin tekanan rendah. Uap terakhir yang keluar dari turbin tekanan rendah langsung ditampung di kondensor, kemudian kembali ke proses semula. Sekian dari kami, terima kasih.